Halo Cinegrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film horor komedi lagi. Sekarang dari sutradara Siska Doper, Yoi. yang mana judulnya Dukun Magang. Film ini ditulis oleh Andy Kuswoyo, ada Mo Sidik juga, terus ada siapa lagi nih? Adi Nugroho. Tapi ini ditulis 3 orang ya. Apakah filmnya bakal sekuat itu? Iya, karena beramai-ramai ya Iya, bukan harusnya mengerjakan. oke. Tapi kita bahas dulu case-nya ada siapa aja nih untuk Dukun Magang ini. Ada Jevan Natanio, Hana Saraswati, Terus ada Fajar Nugra, ada Adi Sudirja, iya, ada Wiranegara, ada Mamang Osa, dan ada Mo Sidik ada Zamzami. Mo Sidik juga. Yang mana pokoknya masih banyak lah Mm-mm. case-case lainnya juga. Dan langsung aja ke sinopsisnya untuk Dukun Magang ini nih. Jadi Dukun Magang ini menceritakan Raka. Raka ini mahasiswa yang lagi bingung, lagi stres gitu karena kayak ngurusin skripsinya nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya dia ditawarin nih sama teman kampusnya Sekar. namanya Sekar untuk meneliti sebuah fenomena desa dukun ya di desa Kalimati. Kalimati. Di sana saat meneliti Raka nggak sengaja membuka tali kuntilanak hitam yang akhirnya dia kayak mengancam keselamatan warga di desa gitu. Iya, Akhirnya Raka harus magang nih jadi dukun, belajar supaya Harus mewarisi. supaya dia bisa mengusir kuntilanak hitam itu. Dia bergurunya sama Mbah Jambrong. Mbah Jambrong. Gitu. Mbah Jambrong tuh kayak Dukun terkenal di dukun desa tertuanya itu ya, Iya, di dukun sana. paling bisa diandalkan lah. Yoi, dan berhasilkah Raka menyelamatkan desa dari kejahatan kuntilanak hitam? Ya, mari kita bahas untuk yang pertama mungkin yang oke-nya dari film Dukun Magang ini. Dari Nita ada nggak? Ya setnya oke ya. Setnya oke sih, desanya, hutannya, terus iya. Ya, setidaknya Oke kita lah, masih mencari visualnya. positif-positifnya dari film ini. Sebenarnya kayak case-case-nya harusnya ini Iya. menjanjikan harusnya ya. Tapi sayangnya ya. Adi Sudirja itu favorit aku dan dia tidak mengecewakan Dan lah ya di sebenarnya sini. orang ini pas di awalnya dengan yang itu sih, yang opening yang Oh iya. anak kecil diganggu si kuntilanak Kuntilanak. hitamnya kan, terus dukun Mbah Jambrongnya pas masa mudanya datang menyelamatkan, kirain bakal wah enggaknya ya komedi horor gimana gitu ya, Iya. berani atau gimana, ternyata Karena awalnya kayak udah menjanjikan iya nih. menjanjikan, terus kan dengan ngeluarin cahaya-cahaya gitu kan, wah ini bisa nih menghibur lah seenggaknya, tapi ternyata ya Ya. Ada satu soundtrack ya, film ini punya soundtrack yang lucu, cuman kayaknya ini bikinan AI nggak ya? iya berasa AI. Rasanya AI sih kalau dari aku, tapi ya Soalnya lagunya beneran nyeritain tentang sinopsis filmnya kayak dikasih ya. prompt gitu. Iya. Terus mikirin lagu. Tapi ya gitu, berasa AI banget. Jadi kalau kalian mungkin sudah dengar lagunya Veronica, ya rasa-rasanya Iya. tuh kayak gitulah. Suara-suara lagunya tuh gitu. Ya satu sisi oke sih, karena kan jarang ya film horor komedi punya soundtrack ada lagu tema khusus. Iya, niat Cuman gitu. ya di sisi lain aku masih kayak merasa ini bikinan AI gitu, sayang aja. Harusnya mah dipikirin aja kalau emang mau bikin gitu, jangan pakai Ya, AI. mungkin budget juga. Iya ya. Ya, mungkin ya ini sepertinya emang sayang sekali ya Siska Dopert ini spesialis film dengan skrip yang kurang menurut orang. Oh iya. Jadi jarang sekali Siska Dopert dapat bahan materi skrip untuk dia sutradarainya tuh yang oke gitu. Selalu dapat bahan buat disutingin atau naskahnya tuh yang benar-benar wadidaw sih. Sayang sekali. Maksudnya kalau secara teknis mah ya bisa lah dengan kualitas untuk FTP main tayang di bioskop mah ini masih oke buat dinikmatin sebenarnya secara gambar, secara visual. Ya walaupun ada beberapa visual yang memang kenapa tiba-tiba buram, kamu ngerasa nggak ada beberapa scene, ada 2 footage atau 3 footage yang benar kok ini jadi buram. Dibikin gitu. Iya, burumnya tuh karena emang resolusinya nggak naik atau gimana. Nah tapi ya itu sayang sekali, ini tuh kan filmografinya udah banyak ya Siska Dopert, tapi Iya. ya kayaknya memang harus ada penulis skenario yang oke aja biar dia bisa bikin film yang lebih oke gitu. Sejauh ini yang kita tonton juga yang sebelum-sebelumnya gitu ya nggak ada masih yang konsisten dengan ya masih biasa konsisten aja. dengan seperti ini gitu. Masih aduh ini masih terlalu, ya bahkan untuk naskahnya aja ini buat FTP itu terlalu di bawah FTP kelas B banget gitu. Malah menurut aku orang. ngerasanya beberapa bagian itu kayak sketsa-sketsa lucu tayangan di TV gitu loh, nggak kayak separuh-separuh gitu, jadi tidak menjadi suatu bagian cerita yang utuh gitu, rasanya
nggak kayak itu tadi FTV juga kayaknya belum sampai gitu. Iya, FTV aja masih ada benang merah atau cerita yang bisa kita ikutin. Ini tuh benar-benar mau ngasih plot twist juga, waduh plot twistnya terlalu edan. Yang orang anehnya tuh ini tuh kan penulisnya bertiga ya. Masa nggak ada yang nyadar kalau ini naskah yang mereka bikin tuh kurang gitu. Dari 3 orang itu. Ada 3 POV padahal. Iya, ada 3 POV dan bahkan maksudnya ini film horor komedi. Bahkan untuk bagian horor dan komedinya aja nggak ada yang worth it. Dan padahal di sini yang nulisnya ada Mo Sidik. Dia mana kan Mo Sidik komedian. Dan dia juga ada di filmnya. Iya, masa nggak ada lucu sama sekali gitu. Menurut orang ya, ini mah beneran kayak emang dipaksakan aja. Iya bener sih, menurut aku komedinya nanggung. Udah gitu selain nanggung tuh gimana ya, kayak mencoba banget buat kita tertawa tapi semuanya gagal. nggak sama sekali bikin aku ketawa sih. Nggak tahu kalau di orang lain ya nyampenya, tapi di aku nggak berhasil sih bikin ketawa. Padahal dari segi aktor tuh udah oke banget. Dia punya Adi Sudirja, ada Fajar Nugra, ada Mo Sidik, juga ada yang lainnya. Jadi menurut aku menyanyiakan potensi tiap aktornya sih. Kalau diginiin mah kayaknya siapa aja juga jadinya nggak lucu ya susah gitu. Maksudnya dari ceritanya aja nggak lucu. Jadi meskipun aktornya udah mencoba, aktornya udah emang komedian, jadi ya tetap aja nggak berhasil gitu. Terus aku ngerasa Jevan sebagai karakter utama itu kan dia pusat si film ya. Sebagai pusat film tuh harusnya dia membawa ceritanya tuh dengan enak gitu, dengan oke. Tapi menurut aku acting dia tuh on off ya, gitu, karakternya kurang banget. Dan masih kadang kayak canggung gimana ya, nggak keluar ya. Iya. Padahal ya maksudnya kalau dibanding Fajar Nugra, ya Fajar Nugra actingnya udah oke, tapi dia tetap nggak ngangkat tuh. Kalau yang lainnya nggak berusaha ngeluarin all out, Fajar Nugra juga. Masalahnya si Raka ini kan Jevan ini jadi pemeran utama gitu. Jadi kita punya harapan lebih kepada dia untuk membawakan si karakter ini akan lebih oke gitu. Sayangnya ya itu tadi on off, terus membuat jadi ke karakter lainnya juga nggak works juga gitu. Jadi kayak nggak ada chemistry. Terus kayak ini tuh beneran nggak reading gitu kan. Iya itu langsung kayak syuting ya. Iya, kayak kalau misalkan kalau kalian nonton film GJLS masuk akal ya kalau emang konsepnya kayak gitu, tapi di sini tuh ya GJLS ini juga kayak berasa main-main banget sih syutingnya tuh menurut orang. Sama aku juga keganggu sama relasi Boyman dan Rakanya sih. Menurut aku kenapa dia dijadiin asisten, kenapa nggak jadi teman aja. Oke lah, anggap si Raka ini kaya gitu tuh untuk membuktikan bahwa orang kaya tuh punya asisten nih mungkin ya. Tapi kan kayak sampai ke kampus, sampai ke bimbingan, sampai ikut juga penelitian, kayak itu terlalu intervensi sih asistennya. Walaupun dia orang kaya, mendingan dijadiin sahabat aja. Kalau mau sahabat yang emang udah dekat, yang mau diajak mana aja, dan itu lebih oke sih kayaknya chemistry-nya daripada jadiin kayak ada tingkatan bos dan karyawannya. Menurut aku itu enggak sih digituin. Iya, dan mungkin kalau secara acting juga kayaknya lebih cocok Fajar Nugra yang jadi case utamanya. Iya kalau sih. Kalau dari pengalaman ya tapi dengan cerita yang seperti ini juga udah nggak akan ngangkat juga sebenarnya. Ya di sini tuh beneran banyak logika ceritanya yang nggak masuk akal, nggak make sense. Ya walaupun ini film horor komedi juga kan harus ada cerita yang beneran masuk akal ke kitanya. Dari awal aja kita dilihat kenapa pas lagi serius tiba-tiba teleponnya bunyi, itu si harus angkat telepon mamahnya juga nggak se-urgent itu juga kan. Terus jadi cuma buat bikin scene komedinya kalau si ininya tandanya jadi pindah ke pantatnya doang. Kayak anjir naon gitu. Dan itu kelamaan banget ya ngangkat teleponnya sama kayak gitu-gitu cukup banyak sih scene-scene-nya. Kayak misalnya Boy tiba-tiba cek TikTok lah pas lagi genting. Sempet-sempetnya nge-googling apa itu gitu, tentang kuntilanak hitam atau apa ya, dia nyari tali pocongnya ya tali pocong perawan gitu. Kayaknya nggak rapi gitu penyelesaiannya. Udah gitu juga waktu pas kuntilanak hitamnya datang juga kayak berputar-putar aja gitu. Kayak apa maksudnya nggak ada, kita tuh nggak diliatin kalau kuntilanak hitam tuh beneran berbahaya. Ya berbahayanya apa, menerornya apa. Misalkan ceritain dulu backstory-nya gimana kuntilanak hitamnya, gimana meneror ini sampai
akhirnya cuma Mbah Jambrong yang bisa. Terus kenapa kayak keluarga si Sekar pengen untuk ini meneror si kuntilanak hitamnya, pengen meneror warga di situ biar apa kan, anjir kayak Ya aduh. itu nggak terjawab semua. Kalau aku sendiri sih malah aku penasaran kenapa orang kayak Raka yang katanya skeptis sama mistis, tapi dia yang terpilih dan punya apa kayak kekuatan Ya yang kan juga. karena opening yang di awal itu dia Iya, anak kecil yang itu. Ya tapi Sebenarnya aku tuh pengen tahu kenapa gitu, diceritain dulu backgroundnya dia juga kenapa nggak Iya. percaya gitu. Ya oke lah kalau kuntilanaknya cuma semitis, tapi si pemeran utamanya aja tuh Iya. nggak dikasih. sebenarnya gampangnya Backstory mah itu, tinggal tiru backstory Harry Potter atau ya. Kan dengan itu kan Iya. Harry Potter beneran ada tandanya, berarti kan itu dulu gimana, Iya. emang ada unsur ke sihir-sihirnya juga dulu, tapi Misalnya. ini tuh nggak dijelasin juga si Rakanya siapa, orang tuanya Iya, aku gimana. pengen butuh itu sih. Kalau kayak cuma sekedar tanda dan di masa lalu dia gitu aja mah kayaknya Iya kan kurang itu kuat aja gitu. kurangnya tuh, kurang kuatnya tuh. Kenapa si Raka juga tiba-tiba ada di hutan itu, kenapa di teror sama kuntilanak hitam juga Ya, itu. itu nggak terjawab ya. Iya anjir lawan gitu. Terus dia aja semua masih banyak tanda tanya, tapi Mbah Jambrongnya meninggal. Nah itu ini Itu juga aku sedih sih karena kayak yang menggendong film ini tuh Adi Sudirja, terus dia nggak ada, kayak gimana ya? beneran dipaksakan juga kan di situ juga tiba-tiba pas Mbah Jambrong yang mati kayak dipaksakan harus ada scene emosional, dia nggak Iya, mau Mbah Jambrong, aku nggak mau Mbah Jambrong ini, tapi ya anjir udah nggak ada momen-momen untuk nyampe ke momen emosional itu tuh nggak ada gitu. Iya. Jadinya kayak gagal, malah kayak maksain ya. Terus kita nggak dapet gitu scene emosional itu Ya di tuh. sini banyak yang nggak dapet Iya sebenarnya. sih. Sama balik lagi ke yang tadi, Raka tuh kan dia tuh diceritainnya nggak percaya hal mistis gitu-gitu ya. Tapi pas pertama datang ke Mbah Jambrong, ke rumah Mbah Jambrong kan disuruh semedi apalah itu, kayak meditasi gitu. Tapi dia fokus loh dan ngikutin. Itu tuh nggak ada ini. Padahal mah nggak, sampai temennya si boy itu kayak ngegangguin dia tetap fokus. Padahal kan dia katanya nggak percaya, kecuali mungkin kalau tujuannya ya udah deh sebagai kayak istirahat aja, meditasi. Tapi nggak, dia emang fokus karena pingin menyanggupi tugas dari Mbah Jambrong. Menurut aku harusnya ada pertentangan sih di awal ya. Iya. Dari situ aja harusnya udah nggak diturutin sih. Ya kenapa Kalau emang nggak tiba-tiba percaya. Jol dia bisa tapak gitu nurut. Iya, Kan harus nurut ada aja. sebab akibatnya. Ini kayak kalau Star Wars mah misalkan ini tuh pengen ngeiniin Jedi baru. Oh, Jedi iya. baru, tapi ini yang dipilihnya juga nggak jelas asal usulnya juga, kenapa harus dia juga kan itu nggak jelas. Iya. Terus di sini tuh sayang sekali banyak elemen yang disia-siakan, kayak kan pas mereka datang ke si Kalimati itunya. Terus kan dengan gapura yang maksa Iya, banget ya. Bagus sih tapi Enggak yang cuma gitu doang, yang pas mereka datang di mobil terus turun. iya. Kayak nggak terlalu niat gitu bikin gapuranya. Terus ada yang saya selamat datang di Kalimati, terus ada yang apa? Ada yang orang banyak tusukan itunya. Padahal itu tuh banyak, ini tuh Iya, banyak iya. potensi yang bisa dikomedikan. Bahkan kan kalau dilihat ini tuh beneran kayak desanya buat dukun-dukun apa ya, nyari duit atau orang-orang tuh datang ke Kalimati buat nyari dukun hebat kan. Padahal kalau orang ngelihat yang Sekawan Limo kemarin Iya. kan bisa dikonsepnya kayak gitu ya, pas mereka datang ke Emang tempatnya. ya tempatnya dukun-dukun, bahkan di Sekawan Limo udah sampai ada sales marketingnya gitu Iya. buat nawarin pilih dukun yang mana kan. Bisa sebenarnya banyak potensi dengan ide film seperti ini tuh, banyak potensi yang bisa dikomedikan atau dihororkan, tapi sayangnya ya disia-siakan begitu aja menurut orang. Iya. Ya jadi sama sih menurut aku, jadinya horor komedinya dua-duanya nggak berasa. Komedinya nggak lucu, horornya juga iya begitulah, nggak serem dan nggak merasa kayak tegang, takut gitu, nggak ada sih. Jadi dua-duanya menurut aku gagal sih. Gagal menakuti dan gagal membuat tertawa. Jadi bukan horor komedi yang menyenangkan tapi bikin emosi. Ini nggak sih kalau emang di desa dukun itu sehari-hari mereka pakai baju kayak gitu ya? Nggak biasa aja kaos gitu santai saat enggak ya? Nggak tahu, mungkin ya gitu aja buat menghemat baju. Betul, hemat baju. Maksudnya kalau emang itu udah keseharian mah harusnya ya berbaur seperti masyarakat aja, Iya, nggak usah tapi pakai identitas. Tapi kan di sini bajunya. masyarakatnya juga jarang muncul. Tiba-tiba pas munculnya pas protes, ini Mbah Jambrong mati, Raka kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu sebelum ini kemana warga-warga ini? Iya, sama itu juga sih pas minta kayak apa penyembuhan gitu yang lagi pada antre gitu ya. Terus mereka tuh banyak yang sakit. Menurut aku sakit medis gitu loh, yang kayak ya demam, sakit apa, tapi kok mereka juga masih ke dukun ya. Memang saat ini
dukun itu juga berprofesi sebagai dokter apa gimana? Atau emang di desa tertentu masih ada yang gitu ya, masih ke dukun gitu, bukannya ke dokter Nah, atau sebenarnya kan itu bisa jadi potensi komedinya juga, tapi sayangnya kalau dieksplorasi mah menarik sih. Eksekusi dengan oke juga sih menurut. Ada. Udah. Ya pokoknya di sini juga bahkan di endingnya gimana sih nge-reveal cerita kalau si Sekar ini beneran pengen memanipulasi si Raka tuh kayak mereka ngobrol berdua si Sekar sama ibunya diomongin aja kita ini akan anjir terlalu sinetron ini terus dengan didengar sama si Wira kan Wira sama yang adiknya si di Mama jalan Rosa lagi itu, di jalan oh ternyata kalian anjir, gitu banget terus si dukunnya juga si Rakanya juga ya udah tahu kan aku dukun hebat aja jadi kalian pikir aku nggak tahu gitu iya kayak aduh ngapain ini itu kenapa sinetron banget ya iya treatmentnya begini banget. Padahal menarik loh, ternyata di akhir itu ketahuan kalau suaminya ibunya Sekar itu juga dipelet ya. Iya, padahal kan oke itu iya, wah. Itu ini bakal jadi sesuatu yang menarik itu ternyata keluarga itu tuh memelet-melet pasangan gitu. Iya, cuma masa ya yang bagusnya cuma itu doang. Sisanya aduh kurang sekali. Kayak mungkin langsung aja kita ke skornya untuk si dukun magang ini. Dari aku 4/10. Dari aku 3 aja sesuai dengan karakter utamanya. Utama ya. 3 aja dan ya memang gimana ya beneran ini mah. Soalnya kayak mau sesimpel dapat hiburan aja tuh belum sih dari aku nggak tidak menghibur gitu komedinya atau ya dari segi apapun ini tuh beneran belum nyampe untuk dinikmatin gitu menurut orang. Meskipun banyak potensi, banyak aktor-aktor yang oke untuk sebenarnya bisa bikin film ini lebih baik lagi. Nah gitu. Itu semoga kedepannya Chiska Dopert beneran dikasih skrip yang bener ya. Jadi biar tidak bikin film-film yang seperti ini lagi. Ya mungkin kalau misalkan bakal berasa FTP juga seenggaknya beneran ceritanya bisa diikutin, bisa kita nikmatin itu sih. Tapi di sini mah beneran udah ya treatment FTP, ceritanya masih di bawah FTP. Sketsa ini tuh kata aku juga. Sketsa juga masih lucuan sketsa yang di Trans TV. Iya sih ya. Ya apalagi ini kan satu film kayaknya nggak nyampe gitu. Jadi gitulah pokoknya mah. Jadi buat kalian silakan nikmatin atau saksikan sendiri saja gimana pengalaman kalian menonton Dukun Magang. Karena ini merupakan film yang kalau pas kita nunggu nonton ini trailernya muncul terus ya. Jadi kita coba deh kita pengen trailernya nonton. sih oke ya. Iya. Tapi pas kita nonton ternyata ya Zong. tidak. Ups. Jadi, ya silakanlah kalian tonton sendiri ya dan gimana kalau kalian udah nonton mari kita berdiskusi di kolom komentar. Mungkin cukup bisa saja review dari kita berdua, sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye bye.